orang lagi ramai membicarakan saya di media sosial, karena memang saya termasuk orang yang tidak pernah dibicarakan dalam berbagai hal, dalam berbagai perspektif, apakah perspektif sosial, perspektif politik, perspektif kebudayaan, dan seluruh perspektif itu adalah hasanah kita untuk saling mencerdaskan. Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Sekarang yang terjadi di berbagai negeri, termasuk negeri kita Indonesia yang tercinta, jangankan berjihad, ngomong jihad aja banyak yang takut. Sekarang kita lihat, bukan lagi saudara kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, yang mau amar ma'ruf nahi munkar dibubarin, ditangkepin, saudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan akan terjadi lebih parah dari itu. Masya Allah, yang tadi aja sahabat udah kaget, kok parah begitu keadaan umat Islam. Kata Nabi, nanti lebih parah lagi. Kemudian para sahabat penasaran bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qalu wa ma syaddu minhu ya Rasulullah. Apa tuh keadaan yang lebih parah dari itu ya Rasulullah? Akhirnya Nabi menjawab alaihi salatu wassalam lagi-lagi dengan pertanyaan. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Kaifa antum idza lam ta'muru bima'rufin walam tanhau an munkarin. Bagaimana kamu sekalian? Kaifa antum, bagaimana kamu? Kalau nanti kamu akan dapatkan satu kondisi di mana kamu sekalian lam ta'muru bima'ruf, kamu tidak akan lagi menyerukan kepada kebajikan, walam tanhau an munkarin, dan kalian juga tidak akan lagi mencegah kemunkaran. Masya Allah, kalau barusan jihadnya ditinggal, kali ini lebih parah lagi, bukan hanya jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkarnya ditinggal. Subhanallah, ini sahabat makin kaget, saudara. Terulang lagi tuh ucapan sahabat, perkataan yang kayak tadi. Apa kata mereka? Bilang, wa ka'inun dzalika ya Rasulullah. Kata sahabat, apa iya yang begitu itu akan ada, akan terjadi ya Rasulullah? Untuk apa kita gontok-gontokan, saudara-saudara sekalian? Di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, tidak ada masalah. Kita saling, kita butuh pengawasan, kita butuh koreksi, kita butuh debat, tapi tujuannya sama, merah putih di hati kita. Orientasinya rakyat. Saya terharu, saya dengar dan saya baca tema yang saudara angkat. Untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Tapi saya katakan di sini, begitu saudara merasakan, begitu saudara melihat tanda-tanda Prabowo Subianto tidak setia kepada rakyat Indonesia, pada saat itulah saya minta saudara koreksi saya. Kalau perlu, dan kalau perlu tidak usah sukseskan saya, saudara-saudara sekalian. Saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya hormat. Masalahnya Pak SBY, kita dibesarkan dari kita masih muda, sekarang rodo muda begitu. Jangan ketawa loh. Kita semua pasti dipanggil Tuhan. Belum tentu sesuai nomor urut tanggal lahir. Benar kan? Belum tentu. Mahathir Muhammad hampir 100 tahun loh, masih mimpin partai. Jadi kita ingat ajaran kiai-kiai kita kan, berjuanglah seolah kau akan hidup 1000 tahun, tapi berdoa seolah kau akan dipanggil Tuhan nanti malam. Tapi ada juga lagu kan,
Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh semua pihak. Mari kita bekerja bersama untuk rakyat kita. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf, saya sedih, saya prihatin kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Bersaudara. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang, saudara, yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf, kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf, saya sedih, saya prihatin kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50, justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Itu pertanyaan-pertanyaan, sahabat. Ingat, pertanyaan ini bukan mereka nggak percaya Nabi, bukan. Ini pertanyaan lita'ajub. Mereka keheran-heranan, kok bisa begitu? Amar ma'ruf nahi munkar ditinggal, sementara amar ma'ruf nahi munkar di zaman Nabi itu, wah, itu merupakan
pedoman hidup para sahabat, saudara. Justru mereka itu menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat Allah turunkan untuk memuji Nabi dan para sahabat. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan, Allah ciptakan untuk segenap umat manusia. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian sekalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi mereka menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf nahi munkar menjadi identitas masyarakat di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kaget. Ini bukan jihad lagi yang ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Lebih kaget lagi para sahabat, saudara. Nah, jujur aja sekarang. Nah, amar ma'ruf nahi munkar udah banyak ditinggal gak? Banyak. Giliran ada organisasi yang amar ma'ruf nahi munkar dibubarin. Betul? Betul? Nah, jadi sekarang kita lihat, bukan lagi saudara kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, yang mau amar ma'ruf nahi munkar dibubarin, ditangkepin, saudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan ada yang diculik, disiksa, dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, dulu di Amerika Serikat polisi nangkep satu orang. Cara nangkepnya dengan meletakkan lututnya di lehernya, sampai yang ditangkap nggak bisa napas, meninggal dunia. Satu negeri ngamuk, saudara. Polisi satu negeri diuber-uber, sampai polisi se-Amerika minta maaf kepada rakyat. Artinya apa? Walaupun di Amerika itu mereka berbeda-beda partai, berbeda-beda golongan, tapi dalam soal melawan kezaliman mereka satu suara. Walaupun partainya beda, saudara. Sampai polisinya semua minta maaf, ya kawan. Secara terbuka minta maafnya. Minta maafnya semua polisi keluar dari kantornya, kemudian duduk dengan lututnya minta maaf kepada rakyat, ya kawan. Kemarin di Prancis ada remaja baru 15 atau 16 tahun dibunuh oleh polisi. Satu negeri ngamuk, chaos habis-habisan di Prancis, ya kawan. Kenapa? Prancis, mereka berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku, berbeda-beda partai. Antara mereka enggak kompak. Tapi melihat kezaliman seperti itu, mereka satu suara. Enggak terbelah, mereka lawan. Sampai hari ini belum beres, saudara. Satu anak muda dibunuh di Indonesia. Ada 6 anak muda santri diculik, disiksa, dibunuh, difitnah lagi, saudara. Udah habis difitnah, guru-gurunya ditangkepin. Habis guru-gurunya ditangkepin, organisasinya dibubarkan. Itu yang membantai masih tenang-tenang aja sampai sekarang. Naik pangkat lagi, dikasih jabatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa, saudara? Kita ini benar-benar udah terbelah. Ini kezaliman nyata. Pakai bertikai, bertengkar kita. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dukung, ada yang enggak. Saudara, Amerika negeri kafir, Prancis negeri kafir. Tapi kalau sudah bicara kezaliman, mereka sepakat. Ini zalim, harus dilawan. Satu suara, tidak terbelah. Kenapa kita mesti terbelah? Jadi kalau udah lihat satu kezaliman, nggak usah bicara. Itu dari organisasi anu, itu bukan organisasi saya. Itu majelis sana, bukan majelis ini. Enggak. Siapapun, jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun di negeri kita, kalau dizalimi, diculik, disiksa, dibunuh tanpa alasan benar, wajib untuk kita bela, saudara. Lawan itu kezaliman. Mesti kompak. Nggak ada urusan tuh untuk lawan kezaliman. Oh, ini muslim, ini bukan muslim. Oh, ini dari partai anu, ini dari partai ini. Jangan ada kezaliman, kita mesti kompak, rame-rame lawan. Jangan biarkan orang-orang zalim itu tidur nyenyak. Jangan biarkan orang-orang zalim itu, saudara, tetap bisa tertawa bebas, jalan melenggang dengan senang. Jangan lawan kezaliman sampai orang-orang zalim takut melakukan kezaliman, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kondisinya beda gak dengan di Amerika dan di Prancis? Padahal Amerika negeri Islam, bukan? Prancis? Nah, kira-kira jelas ya?
Nah ini yang mesti kita lihat. Jadi apa yang Nabi sampaikan tadi, iya, jihadnya ditinggal, amar ma'ruf nahi munkarnya ditinggal. Nah kalau sudah jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal, ya begini jadinya. Ada orang diculik, disiksa, dibunuh, ya happy aja. Malah para pelakunya, para pembantainya tetap bisa tertawa, jalan lenggang, nggak sampai di situ saudara, naik pangkat, dikasih jabatan. Kalau di Perancis bagaimana? Satu yang dibunuh, satu negeri, polisi sekarang kadang berani pakai baju polisi saudara. Kenapa? Mereka nggak terima. Mereka paksa negara harus minta maaf. Mereka paksa rakyat dengan kedaulatannya. Negara harus memberikan penjelasan. Negara harus tangkap itu oknum-oknum yang melakukan pembantaian dan berikan hukuman yang setimpal. Kalau itu tidak dilakukan, rakyat akan terus ramai di Perancis, saudara. Nah, jadi bukan tidak mungkin yang seperti ini akan terjadi di semua negeri. Manakala kezaliman sudah kelewat batas, saudara. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kemarin umat masih diam, kemarin umat masih belum kompak, hati-hati. Stop kezaliman-kezaliman seperti itu, karena kalau itu dilanjutkan bisa terjadi yang lebih dahsyat dari Amerika, lebih dahsyat daripada di Prancis, dan itu kita nggak mau terjadi. Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap kompak melawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Shallu ala Nabi. Baik, artinya berita dari Nabi yang kedua sudah terjadi belum tuh? Kiai Nabi bilang, ente bakal ninggalin jihad, terjadi gak? Ente ninggalin amar ma'ruf nahi munkar, terjadi gak? Akhirnya apa kata para sahabat? Lagi-lagi sahabat mengatakan, wa kainu dzalika ya Rasulullah. Apa iya yang begitu-gitu terjadi? Artinya sahabatnya keheran-heranan. Kok nanti umat jadi jelek bener begitu? Jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Tuh umat mau kemana kalau sudah begitu? Makanya mereka kaget, mereka tanya kepada Nabi. Bukan mereka nggak percaya berita dari Nabi, kaget. Kok heran-heranan saudara? Terus apa jawab Nabi berikutnya? Nabi mengatakan, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun." Lagi-lagi Nabi menjawab, ya akan terjadi yang seperti itu. Bahkan demi Allah, nanti yang terjadi lebih parah lagi dari itu. Masih ada yang lebih parah lagi saudara. Sahabat penasaran, apalagi ini yang lebih parah? Ninggalin jihad udah parah, ninggalin amar ma'ruf nahi munkar lebih parah. Masih ada yang lebih parah lagi. Mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma syaddu minhu ya Rasulullah. Apa itu yang lebih parah dari yang demikian itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, kaifa antum? Bagaimana kamu? Idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kamu nanti jika kamu sekalian melihat dengan mata kepalamu sendiri, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Gara-gara amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Kemunkaran merajalela. Karena kemunkaran sudah merajalela di mana-mana, menjadi satu kebiasaan, akhirnya masyarakat lihat itu biasa-biasa saja. Makanya Nabi mengatakan, kaifa antum idza ra'aitumul munkara, idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kamu nanti kalau kamu lihat yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf? Dan itu terjadi di zaman kita sekarang ini, saudara. Perempuan-perempuan tidak berjilbab, bahkan membuka aurat, pamer dada, pamer paha. Apa disebut? Ini gaya hidup, ini modern, ini sesuatu yang baik, sesuai dengan kemodernan zaman ini. Giliran ada perempuan pakai jilbab ditambah cadar, awas teroris, radikal. Jadi perempuan yang mutabarrijat, yang umbar aurat dianggap ma'ruf, dianggap baik-baik saja. Sementara perempuan-perempuan yang mutahajjibat, yang menutup auratnya dengan hijab, itu disebut jelek, disebut teroris, radikal. Saudara, terjadi gak? Terjadi gak? Jadi berarti apa yang dikabarkan Nabi 15 abad yang lalu, ada gak kita lihat saat ini? Di zaman Nabi belum terjadi, Nabi udah kasih kabar. Kita sekarang lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Nah kita lihat sekarang, ulama-ulama yang lurus dituduh, awas,
radikal, ekstrim, teroris. Sementara orang-orang yang menyebarkan kesesatan, saudara, dirindungi, dibiarkan. Jadi yang menyebarluaskan kebajikan dicurigai, yang menyebarluaskan kemunkaran, saudara, dipuji-puji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ini sahabat dengar begini, saudara. Mereka bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kainun dzalika ya Rasulullah?" Apa iya yang begitu-gitu itu terjadi ya Rasulullah? Apa iya begitu? Kaget mereka. Mereka enggak terbayangkan tuh kalau umat bakal makin kesana makin rusak. Mereka udah senang mendapatkan Islam, senang bahagia membangun Islam di zaman Nabi, saudara. Senang bahagia jihad menjadi identitas mereka, amar ma'ruf nahi munkar menjadi identitas mereka, dakwah sehari-hari menjadi kegiatan sehari-hari mereka. Senang. Apa iya nanti akan rusak begini, jihad ditinggal, amar ma'ruf nahi munkar ditinggal. Bahkan sampai-sampai karena kemunkaran merajalela, yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Nah, kemudian apa jawab Nabi, saudara? Begitu ditanya sama sahabat, apa iya ya Rasulullah begitu? Jawab Nabi seperti tadi sambil bersumpah, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Nabi, na'am, ya, nanti akan terjadi seperti itu. Demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, nanti yang terjadi lebih busuk dari itu, lebih buruk dari itu, lebih jahat dari itu, lebih rusak dari itu, lebih parah. Kemudian sahabat penasaran bertanya lagi, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah, apalagi itu yang lebih buruk dari itu ya Rasulullah. Nah, kali ini Nabi menjawab, saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, kaifa antum idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Masya Allah, lebih parah lagi, saudara. Kata Nabi, bagaimana kamu nanti sekalian kalau pada suatu hari nanti kamu dapatkan kondisinya, saudara, amartum bil munkari, kalian ini sekalian memerintahkan kepada kemunkaran, wa nahaitum 'anil ma'ruf, dan kalian mencegah kemakrufan. Masya Allah. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Jadi menyerukan kemunkaran, mencegah kemakrufan. Orang mau ngaji dipersekusi, itu kan namanya nahi ma'ruf. Orang mau ngaji dipersulit, itu namanya apa? Nahi ma'ruf. Giliran ada pertunjukan konser grup band luar negeri yang kampanye LGBT, dibela, dilindungi, dijaga, difasilitasi, saudara. Bahkan masyarakat diajak-ajak untuk nonton. Ada apa ini, saudara? Ya, kondisi seperti ini pernah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 15 abad yang lalu. Nabi udah kasih kabar. Nah, ternyata saya tanya sekarang, pengajian reperkusi ada gak? Pengajian yang dilarang-larang ada gak? Habib, kiai, ustadz yang gak boleh ceramah dilarang, dimusuhi, diikutin, ada tidak? Nah, sekarang konser-konser musik maksiat dibiarkan, dilindungi, ada tidak? Pergi seperti yang Nabi katakan. Nah, kali ini, saudara, begitu Nabi mengatakan sedemikian rupa, saudara, lagi-lagi sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akainun dzalika ya Rasulullah?" Apa iya yang demikian itu akan terjadi ya Rasulullah? Pilu para sahabat, sedih, kaget, prihatin kalau umat akan datang seperti itu. Makanya mereka bertanya lagi dalam kekagetannya. Kemudian apa kata Nabi? Naam. Nabi menjawab seperti tadi. Ya, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Demi Allah, nanti yang terjadi bisa lebih parah dari itu. Kali ini sebelum sahabat bertanya lagi, Nabi tutup dengan kalimat pamungkas, saudara. Apa kata Nabi setelah itu? Beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah berfirman, kata Nabi dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Bi haliftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fiha hayran. Kata Allah, bi haliftu, dengan zatku, kemuliaanku, keagunganku, kesucianku, aku bersumpah, kata Allah. Kalau kondisi umat sudah seperti tadi itu, udah ninggalin jihad, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar,
saudara. Bahkan yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf. Bahkan lebih parah lagi, orang menyerukan kepada kemunkaran, mencegah kema'rufan. Kalau sudah rusak model begitu, Allah bersumpah, la'utihanna lahum, aku akan buka buat mereka fitnatan, yaitu suatu pintu fitnah, yasirul halimu fiha hairan. Sampai orang yang penyantun pun, ulama yang penyabar pun hanyut dalam gelombang fitnah tersebut, hairan, sampai mereka heran apa yang harus dilakukan. Subhanallah, ulama yang udah sabar juga udah bingung, nih mau ngapain lagi, saudara. Nih mau diapain lagi, ini kondisi begini nih mau diapain, sampai ulama-ulama akan pada bingung, saudara. Jadi Nabi mengatakan, Allah bersumpah, kalau sudah begitu aku bersumpah, aku akan buka satu pintu fitnah, yang mana jangankan orang awam, ulama pun akan kebingungan dalam gelombang fitnah tersebut, saudara. Nah, inilah zamannya, kita lihat depan mata kita saat ini. Saya mau tanya semua yang ada di sini sekarang ini, banyak hal yang membingungkan umat tidak? Banyak tidak? Jangankan umat, kiai banyak yang bingung, habib banyak yang bingung. Ini bagaimana ngurusin umat? Ini umat udah capek-capek dididik, umat capek-capek dibina, tapi tiba-tiba dirusak dengan ini, dirusak dengan itu. Ini umat udah capek-capek dijaga, tiba-tiba pemerintah mengambil satu kebijakan, bikin undang-undang yang bertentangan dengan syariat, saudara. Ulama teriak-teriak minuman keras haram, minuman keras haram. Tiba-tiba ada undang-undang yang membolehkan minuman keras dijual bebas. Ulama teriak-teriak mengajar jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Tiba-tiba lokalisasi pelacuran diresmikan oleh pemerintah, saudara. Jadi ini ulama, ini umat mau dibawa kemana, saudara? Ini umat mau dibawa kemana? Udah banyak umat yang bingung. Bahkan ulama ikut menjadi bingung, saudara. Perkis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqan Nabi, sadaqan Nabi, sadaqan Nabi. Betullah apa yang dikabarkan oleh Nabi, saudara. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak mengucapkan suatu ucapan, saudara, dari hawa nafsunya, tapi apa beliau sampaikan kepada kita merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, baiklah, kalau kita sudah dengar begitu, muncul pertanyaan. Kalau Nabi udah kasih kabar begini, sekarang kan Nabi yang nanya ini, kaifa antum? Nah, sekarang pertanyaan ini kita lempar buat kita ini semua, kaifa antum? Ayo ya umat, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Mau diapain ini? Ini negeri kita mau diapain ini sekarang? Ini kita punya daerah ini mau diapain? Ini kita punya dunia ini sekarang mau diapain ini? Mau diapain? Kaifa antum? Nabi yang tanya, kaifa antum? Bagaimana kamu? Apa yang mau kamu lakukan untuk ini semua? Apakah kamu mau diam menonton? Biarkan itu kerusakan makin merajalela agar besok generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita semakin rusak? Atau kita harus berbuat sesuatu mencegah itu semua? Atau kita harus tegak berdiri untuk melawan, yaitu segala kemunkaran, kemaksiatan dan kezaliman? Kaifa antum? Nabi yang bertanya kepada kita, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian?